Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Uterna Fadini, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pas di sini. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai remaja, seperti apa sih seharusnya kita menjadi remaja yang baik dan juga benar. Udah kayak ujian ya. Dalam tema kita hari ini yaitu remaja berdaya guna, bersama dengan orang yang tepat tentunya, bersama dengan Mbak Erina Bunga Saputri selaku Duta Genre Provinsi Bengkulu. Langsung saja kita sapa. Halo Mbak. Halo Kak. Wow. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Kalau remaja genre biasanya sehat, cerdas, ceria. Oh, sehat, cerdas, Ceria. Oke, jadi udah nggak usah ditanyain lagi semangat atau enggak, udah pasti semangat. Benar. Terpancar dari jilbabnya ya. Merah. Merah membara. Nah sebelum membahas mengenai genre ini seperti apa sih, mau tahu dulu tentang mbaknya. Ini asalnya dari mana ini? Dari Bengkulu. Oh, dari Bengkulu. Bengkulu asli kah? Bengkulu asli banget. Jadi Bengkulu. kalau ayah itu dia lebih ke Lembak ya. Aha. Kalau suku kayak gitu kita bilangnya, karena ya dari Bengkulu Tengah. Kalau ibu itu dari Pagaralam, tapi udah lama di Bengkulu juga. Numpang lahir kalau kata ibu. Numpang lahir di Pagaralam, terus besar di Bengkulu, terus akhirnya punya anak di Bengkulu. Alhamdulillah, memang udah asli lah orang Bengkulu lah benar. pokoknya ya. Ya. Sekarang kegiatannya apa aja nih Mbak? Alhamdulillah sekarang sebagai penyuluh KB juga dari BKKBN itu di Kecamatan Sungai Serut di bawah Dinas P3 P2KB Kota Bengkulu gitu. Selain itu juga selaku MUA di Bengkulu, MC juga. Jadi Wow. job site. Banyak kerjaannya. Tapi nih pemirsa ternyata nggak sejalan ya sama jurusan Bener. kuliahnya. Apa Mbak boleh dikasih tahu nih ke pemirsa Opini? Iya, jadi tadi kita udah itu Iya. kayak bondingnya Kak. Jadi jurusannya alhamdulillah kemarin milih jurusan Pendidikan Bahasa Arab di Winfas Bengkulu. Nah, Ya. kita tanyakan di sini mengapa mengambil bahasa Arab waktu itu? Nah, jadi itu pertanyaan sering juga orang nanya. Iya. Kok Iya. ngambilnya bahasa Arab gitu? Iya. Jadi dulu memang waktu MTS itu, waktu SMP itu udah MTS. Terus pas kuliah SMA-nya MAN. Terus karena udah sering bertemu dengan bahasa Arab, jadi kan dipikir nggak terlalu susah nih bahasa Arab. Oh, Iya. menyenangkan nih bahasa Ha-ha. Arab. Terus ambillah jurusan bahasa Arab dan arahan orang tua juga jurusan bahasa Arab. Pas sudah masuk di kuliahnya ternyata wow, tidak seperti yang kita pelajari di SMA. Tidak sesuai ekspektasi. Mbak? Iya, jadi di sana itu benar-benar kayak kita belajarnya yang huruf gundul. Jadi nggak kayak kita di SMA gitu Kak, yang Oh, cuma beda ya? bahasa Arabnya buku ini gitu Ah, gitu. Kirain kan sesimpel itu. Ternyata dia belajar Arab gundul kitab-kitab itu. Oh begitu. Tapi selama kuliah itu aman? Aman, bisa diikuti. Bisa Aman. diikuti. Jangan takut teman-teman. Tapi balik lagi nih pekerjaannya nih, dan memilih menjadi duta genre karena kita tahu Benar. nih banyak ya ajang-ajang pigeon lainnya. Mengapa memilih duta genre? Nah, jadi juga angkanya kenapa bisa nyimpang dari perbahasa Araban ini, karena Bunga ikut duta genre itu di saat kuliah Kak, di semester 3. Jadi di sana, nah akhirnya pas ikut duta genre udah banyak relasi, itu ya benefitnya, banyak relasi, banyak pengetahuan di sosial. Ternyata mulai mendalami nih, oh di sini life skill itu kan sangat digali nih di genre. Jadi skill Bunga itu terlatih kayak di MC, di MUA itu relasinya berguna juga. Akhirnya setelah didalami, kerjaan yang ini sudah menjadi naluri ya bisa dibilang ya. Akhirnya lebih mendalami pekerjaan yang seperti ini, sudah banyak kliennya, sudah banyak orang yang tahu nih Bunga ini terbranding sebagai MC, MUA. Jadi dari genre seperti itu yang akhirnya membuat kita memilih pekerjaan seperti itu. Nah, kenapa memilih duta genre dibanding pigeon yang kenapa lain? tuh? Jadi saat itu sebenarnya ada yang memotivasi untuk masuk di genre. Bukan juga Kak, masuk genre itu nggak tahu nih genre itu apa awalnya. Awalnya nggak tahu. Nggak tahu, tapi ada kakak tingkat itu kan dia duta genre. Jadi suruh ikut-ikut aja katanya kan. Ya udah ikut-ikut aja lah. Dengan cuman modal
buku yang dia kasih sama sekali, jadi belajar dari sana. Nah setelah tahu nih genre itu ternyata menurut Bunga nih Kak, jadi di genre itu tidak dituntut untuk good looking. Oke. Ya, jadi tidak harus yang kita harus kan terkenal nih pigeon biasanya harus cantik, putih, tinggi, bersih seperti itu. Nah di genre itu Putih tidak. kali ya. Jadi kita dituntut untuk good looking seperti Oke. itu kan. Nah kalau di genre itu tidak dituntut seperti itu Kak. Dia indikator yang pertama itu kita bisa mensosialisasikan program-program genre. Kita bisa turun sama masyarakat. Kita bisa menjadi perpanjangan tangan BKKBN. Kita harus pintar untuk mendalami program BKKBN yang sebanyak itu. Nah jadi di situ yang menurut Bunga, oh ini fashionnya Bunga nih. Bunga nggak terlalu pandai nih untuk tidak memiliki look yang terlalu bagus nih misalnya kan. Jadi di sini nih yang tepatnya nih, di sini yang bisa untuk lebih mengelola life skill kayak public speaking dan segala macam. Itu di genre. Dan di genre ini lebih ke materinya itu relate sama kehidupan Kak kalau menurut Bunga. Iya, karena remaja harus berencana. Benar. Ya. Jadi di genre ini kan ada persiapan kehidupan berkeluarga bagi Aha. remaja. Nanti remaja kan akan berkeluarga. Jadi relate, semua materinya itu relate. Makanya lebih setelah ikut, oh tambah jatuh cinta nih sama genre. Udah, ini adalah pilihan yang tepat. Benar. Begitu ya. Nah, apa nih yang kamu dapatin setelah bergabung, setelah terpilih ya dan menjadi duta genre? Apa yang kamu benefit, apa yang kamu dapatkan? Wah banyak sekali teman-teman. Jadi banyak juga Kak, sering Bunga bilang sama teman-teman, pengen deh jadi kayak Kak Bunga tuh kalau lihat portofolio di Instagram. Ya kamu jadi duta genre, sering Bunga bilang kayak gitu. Karena awalnya Bunga meraih itu teman-teman juga dari duta genre. Contohnya nih, Bunga jadi MC Kak. Karena di genre itu banyak sekali kegiatan yang kita langsung stakeholdernya langsung orang-orang yang hebat. Contohnya kita langsung dengan pemangku kebijakan, gubernur, DPR. Itu kita sering ketemu tamu-tamu undangan kita, bupati, kepala-kepala dinas kesehatan, kepala semua stakeholder dari BKKBN. Nah di BKKBN dan genre ini dia berdayakan langsung Kak, berdayakan langsung anak-anak remaja ini. Jadi kita dituntut untuk jadi MC, kita menjadi pengisi acara, dirijen dan segala macam. Kan itu tempat-tempat yang kita dapatkan secara gratis untuk jam terbang kita. Itu benefit yang paling Bunga rasain Kak. Jadi dengan jam terbang yang banyak dikasih sama genre ini, jadi kita punya portofolio yang bagus. Benefitnya bisa branding diri kita sangat bagus. Terus kita bisa melatih life skill kita. Dan yang tentunya materi-materi yang sangat diberikan sama BKKBN itu kan ada workshop, ada pelatihan. Itu sangat bermanfaat sekali Kak sama kehidupan-kehidupan remaja. Seperti itu. Nah kan kalau kita taunya remaja ya memang harus berencana, memang harus terstruktur dengan baik seperti itu. Tapi kalau menjadi duta genre artinya harus dipelajari lebih lanjut untuk mensosialisasikan nih kepada remaja harusnya seperti apa. Nah remaja ini sebenarnya seharusnya itu seperti apa sih agar berdaya itu tadi? Oke. Nah jadi kan kita sebagai remaja ini punya yang namanya, kalau kita di genre itu Kak, life skill. Oke. Setiap orang itu punya life skill masing-masing, punya kelebihannya masing-masing. Bunga pandai di bidang seni, mungkin lebih ke art kayak pandai make up, pandai menari, public speaking. Tapi ada remaja yang pandai di bidang intelektual. Oke. Dia tidak pandai menari, tidak pandai itu, tapi dia lebih pandai life skillnya di bidang intelektual. Itu kan beda-beda. Ada yang pandai melukis dan segala macam. Nah jadi teman-teman kalau kita harus pahami, kita tuh harus mengenali diri kita lebih dalam dulu Kak. Oh, baik. Ya, jadi kita tahu dulu nih kelebihan dan kekurangan kita. Kelebihan dan kekurangan kita itu adalah salah satu langkah mengenali diri sebagai life skill kita. Salah satu life skill kita itu mengenali diri sendiri. Nah saat kita tahu nih kelebihan kita Kak, saat kita tahu kekurangan kita tidak perlu fokus dengan kekurangan yang kita miliki. Untuk kita lebih fokus kepada kelebihan kita. Jadi saat kita meng-up kelebihan kita ini, ya jadi kekurangan kita tadi tertutupi dengan kelebihan-kelebihan kita. Betul, tapi itu kan nggak mudah ya. Benar. Untuk apalagi para remaja ini rentan sekali terjadinya stres. Benar, depresi. apalagi Gen Z ya. Nah, itu kan biasanya rentan sekali untuk menerima diri sendiri, untuk kayak ya udah ini aku dan menonjolkan kelebihan kan itu nggak gampang. Benar ya. sekali. Nah, kalau Bunga sendiri gimana waktu itu caranya? Ya, jadi Bunga sadari Kak, Bunga ini untuk di bidang intelektual kayak matematika, menghafal kayak gitu Bunga kurang Kak. Jadi Bunga tidak terlalu fokus dengan hal tersebut. Nah yang Bunga gali ini, oh Bunga ini lebih suka berpublic speaking, lebih suka di dunia art kayak nari, apa seni, ini make up segala macam. Di situ yang Bunga tekuni Kak.
di situ yang bunga tekuni. Teman-teman juga harus seperti itu. Jadi apa nih yang menjadi kelebihan, kesukaan, hobi kalian itu kalian tekuni. Itu yang akan menunjang kalian ke depannya. Nah, kalau memang kalian itu di bidang intelektualnya pintar, ya teman-teman ikut olimpiade sains yang seperti itu. Ada kok Kak Ana genre beda dia sama Bunga. Yang pemenang di bawah Bunga. Pemenang di bawah Bunga itu dia lebih ke intelektual. Banyak prestasinya di bidang-bidang yang intelektual. Dia juara nasional ekonomi, lomba-lomba seperti itu. Kan itu juga beda ya. Menangnya beda tapi sama-sama membuat bervalue masing-masing Iya, dengan betul. masing-masing. Menunjukkan seperti itu. kemampuan masing-masing. Benar, Begitu ya. seperti itu kan. Oke. Nah, gimana tuh tahap awalnya ketika Bunga akhirnya waktu itu ada dorongan ya dari teman ya. Benar. Ada dorongan dari teman dan akhirnya Bunga yakin nih, ya udah aku mau daftar genre. Benar. Dan gimana prosesnya waktu itu? Oke, kalau prosesnya pertama kita memang genre ini nggak kayak misalnya pilihan yang lain kan tingkat provinsi langsung buka pendaftaran umum. Iya. Nggak seperti itu kita Kak. Jadi kalau genre ini dia per kabupaten kota masing-masing dulu. Per kabupaten kota masing-masing membuka secara umum dan syaratnya harus mengikuti PIKR, Pusat Informasi dan Konseling iya. Remaja. Itu ada di sekolah-sekolah atau di masyarakat. Nah, PIKR ini sebenarnya sebagai wadah atau tempat teman-teman nanti menyalurkan untuk bersosialisasi itu tadi, menyalurkan materi-materi genre itu tadi. Nah, terus setelah kita menjadi juara di kabupaten kota masing-masing, biasanya top 3-nya akan dikirim ke tingkat provinsi. Oh, jadi dia memang bertahap Bertahap, Kak. gitu ya. 3 unggulan nih Benar. baru dikirimkan ke provinsi. Benar. Oh, baik. Nah, di tingkat provinsi kita seleksi awal dulu, seleksi online. Karena kita biasanya nanti saat sudah offline ya karantina di provinsi itu hanya ada 12 pasang. Jadi kan kalau 10 nih, 3 pasang berarti ada 30 pasang. Nah, itu kita pangkas dulu. Banyak ya artinya yang dipangkas ya. Benar. Sampai 12. Dapat 12 aja Oke. kayak gitu. Jadi kita seleksi dulu di kabupaten kota, dapat top 3. Ke top 3 kita seleksi online ya. Wawancara, tes tertulis online sampai untuk penentuan 12 besar. 12 besar ini akan dikirim ke Bengkulu. Biasanya di Kota Bengkulu. Beberapa tahun ini memang di Kota Bengkulu terus kegiatannya tingkat provinsi. Nah, nanti di situ baru dikarantina. Karantinanya 1 minggu untuk menentukan juara 1 provinsi. Oke, itu berapa lama waktunya itu? Biasanya kan duta genre ini makanya tidak disebut pemilihan duta genre Kak. Disebutnya apresiasi duta genre. Oh, berbeda Jadi, ya dia. berbeda. Jadi makanya namanya Adujak, apresiasi duta dan Jambore Ajang Kreativitas Remaja. Nah, kenapa dia disebutkan apresiasi? Karena dia memberikan apresiasi kepada duta genre yang benar-benar mengabdi di kabupaten kotanya masing-masing. Jadi penilaiannya tidak hanya saat wawancara, tidak hanya soal tes tertulis masalah pengertian teman-teman soal materi, tapi apa sih dampak? Apa sih yang telah teman-teman lakukan 1 tahun ke belakang ini sebagai duta genre kabupaten kota? Yang terbaik itulah yang kita nobatkan sebagai diberikan apresiasi sebagai duta genre provinsi Bengkulu. Oh, atau apakah mereka harus memiliki proker seperti itu? Benar. Proker pribadi. Benar. Oh, begitu. Kita harus punya protif biasa kita sebut Kak. Apa Program inovatif. Oke. Kalau Bunga sendiri waktu itu apa? Kalau Bunga sendiri kemarin protifnya Conan genre. Nah, bagaimana Conan genre itu Nah, nanti kita lanjutkan ya. benar. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.